ibu sendiri gimana tuh rasanya, Bu? Iya. Sedih lah. Nyari duit gitu tiap hari ngamen buat hidupin anak saya. Ini punya ngamen. sendiri, Bu? Enggak, nyewa. Nyewa. Sehari berapa? Sehari 25. Ya kadang kalau ada lebih kasih 30 gitu. Terus ibu pemasukan sehari Saya gimana? pemasukan paling gede tuh 60.000. Anak ada berapa, Bu? Anak 4. Sama ini. Anak gede, 4. Iya. Ditambah ibu 5 orang. Sehari 30.000 itu cukup? Jadi cukup-cukupin aja. Saya mau bayar kontrakan yang kekurangan kemarin. Ada dapat ngamen segini. Kok segitu doang kan udah berapa bulan nunggak? Ini ada segini doang. Kalau dapat rezeki saya nyusul. Besok ya penuhin itu udah berapa bulan ya? Maaf ya ibu ya. Julia ini emang udah ditinggalin sama suaminya masing-masing. Janda ditinggal mati atau janda di cerai hidup? Kalau Neng? Cerai hidup juga. Baik. Oke, Ibu sebelah sini mungkin ya. Aku sedikit mau ngobrol. Ini Ibu kenapa ini? Kok jadi sedih kenapa? Apa yang dipikirin? Ingat anak-anak. Suami saya. Ibu kenapa tiba-tiba nangis? Sedih kalau lagu begitu. Lihat anak saya. Oh, karena lagu itu ada kesan tersendiri. Iya. Masih cinta nggak sih sama suaminya? Masih. Cerainya yang cerai siapa? Ibu atau suaminya Ibu yang cerai? Iya. Dia. Sini. Kenapa? Cerainya kenapa? Pernah nggak puas apa sama Ibu? Saya tuh rumah tangga udah lama nggak pernah punya apa-apa. Nggak pernah punya apa-apa sama dia. Nah, Jangan lagi TV buat makan kayak gini. saya tahu. Hai, selamat pagi semua. Kita sekarang lagi ada di daerah Tegal Alur. Kita lagi nyari target hari ini. Dan targetnya itu namanya Ibu Suroh. Dia itu pengamen, katanya dia di daerah sini biasanya ngamennya. So, kita sambil jalan-jalan, kita lagi nungguin Ibu Suroh nih. Mana ya? Berapa, Pak? Boleh deh ini, Pak. Yang bagus ya. Iya, terima kasih. Itu udah nggak apa-apa, yang ini buat Bapak aja. Ini kayaknya nih, kita samperin yuk. Ibu, jadi suaminya kemana? Bisa. Bisa. Karena dia penyakitan. Oh, sakit apa, Bu? Sakit paru. Paru-paru. Iya. Kenapa dicerai? Ya masalah cerai itu dia nggak mampu nggak kerja. Jadi dia takut sama saya gitu kali ya gimana. Jadi saya ngambil keputusan aja buat ngidupin anak-anak. Saya nyanyi, ngamen. Nggak ada sih yang minta cerai. Cuman dia udah nyerahin diri lah gitu. Udah kamu aja nyari duit. Ya, Jadi dia sekarang udah nggak tinggal di rumah lagi? Saya tinggal sama anak. Dia pulang ke emaknya. Pulang ke emaknya dia? Jadi dia ikut pulang kampung di emaknya lagi diobatin gitu. Terus ibu sendiri gimana tuh rasanya, Bu? Iya. Sedih lah. Nyari duit gitu tiap hari ngamen buat hidupin anak saya. Ini punya ngamen. sendiri, Bu? Enggak, nyewa. Nyewa? Sehari berapa? Sehari 25. Ya kadang kalau ada lebih kasih 30 gitu. Terus ibu pemasukan sehari Saya gimana? pemasukan paling gede tuh 60.000. Anak ada berapa, Bu? Anak 4. Sama ini. Anak gede, 4. Iya. Ditambah ibu 5 orang. Sehari 30.000 itu cukup? Jadi cukup-cukupin aja. Kadang ada hari ini, besok kemana enggak, nyari kemana. Gitu. Anak-anak sekarang di rumah semua? Di rumah semua. Sekolah nggak anak-anak? Enggak di sekolah, soalnya masih kecil-kecil. Umur 6 tahun, sama umur 3 tahun 6 bulan, sama umur 16 tahun. 16 tahun pun nggak sekolah 16 ya? tahun pun nggak sekolah, dia kelas 1 SMP, naik kelas 2 dia berhenti. Dan kamu umurnya berapa kalau boleh tahu? 28. Kamu udah nikah? Udah cerai juga. Udah cerai juga? Kenapa cerai? Gangguan jiwa. Pas nikah nggak tahu dia punya riwayat penyakit tadi itu. Terus kenapa bisa begitu suami? Sebenarnya awalnya sakit, terus pikirannya ya melacur, jadinya pikirannya nggak waras. Ada anak atau belum? Ada. Ada. Ada anak. Anak 2 jadi saya megang anaknya. cucu 2.
Ibu nggak pernah kepikiran kayak ngerjain hal yang lain gitu, Bu? Ada dagang gitu. Mau dagang. Ya ntar anak saya ngamen, saya dagang gitu. Dagang-dagang Oke. kopi, mie, apa gitulah. Yang bareng di rumah dagangnya gitu. Apa anak-anaknya setiap hari bisa makan dengan uang segitu apa gimana ya? Saya sebenarnya ibaratnya jarang makan. Jarang Anak saya makan. jarang jajan kayak orang-orang. Hari ini saya makan, besok enggak. Anak saya yang umur 16 tahun, dia sekolah butuh duit, tapi nggak ada duit. Tuh, buru-buru mau bayar sekolah 200.000. Buat makan aja juga. Hari ini makan, besok kagak. Kalau misalkan ibu punya, alhamdulillah punya uang gitu loh, punya rezeki gitu, Iya. ibu pengen ngasih apa aja sih? Ada anak saya tuh yang umur 16, dia dari saya belum ngamen pengen punya HP nih, beliin HP second, kira buat belajar gitu. Gimana ya, boro-boro buat beli HP. Buat makan aja juga nyari begini. Terus dia ngerasa gimana? Kamu Sama ya, sedih mah sedih Kak dengan keadaan kayak gini ya. Cuma emang nasibnya untuk kayak gini. Iya. Pengen nyenengin orang tua, malah Tapi dia aja juga ngebebanin. sama. Maaf ya Teh, saya kan punya cucu punya anak, saya mau beli makanan buat anak kan. boleh ibu. Tadi kan saya udah bantuin ibu ngamen. Kita hitung dulu yuk. Mbak itu nanya kehidupan saya, nanya kerjaan saya, nanya juga penghasilan saya. Hasil ngamen dibantu Mbak Kim, dapat lumayan lah untuk beli makan anak-anak saya. 83.000. Alhamdulillah Bu. Ibu mau beli makan? Iya, buat anak, cucu, buat buat anak. cucu. Ayo Bu, silakan. Coklat ya, Po. Buat kamu pun juga beli. Kamu tahu kan anak-anakku sukanya apa? Wah, mantap ya. Ini satu Udah? lagi. Makasih. Terima kasih ya. Ibu, saya temenin ke rumah boleh Bu? Boleh. Ayo Bu. Setelah itu Mbak Kim ngajak ke rumah, saya ajak jalan kaki. Rumah saya emang harus ngelewatin kuburan. Tapi sebelum ke rumah, saya ngajak Mbak Kim untuk bayar kontrakan. Saya mau ke ibu yang punya kontrakan dulu ya Teh. Oh, Mau bayar emang kontrakan. uangnya Iya. cukup? Uang ada segini doang. Yang tadi dapat boleh ngamen. Oke. Tapi nggak ada lagi. Coba aja segini juga kali bisa Oh. Ini nama ibu yang punya kontrakan ya. Oke. Assalamualaikum. Saya mau bayar kontrakan yang kekurangan kemarin. Ada dapat ngamen segini. Kok segitu doang kan udah berapa bulan nunggak? Ini ada di segini doang. Kalau dapat rezeki saya nyusul. Besok ya penuhin itu udah berapa bulan ya? Maaf ya Ibu ya. Ibu yang mana Bu rumahnya? Ini. Oh di Tuh, sini. anak saya. Halo. Halo. Salim sama kakak dong. Salim, Hai. ya. Salim sayang. Kanan nih ya. Salim. Halo, salim. yang mana yang anaknya, mana cucunya nih? Ini cucu. Oh, ini sayang, cucu. salim. Halo. Ayo. Jadi ini kontrakannya Ibu. Iya. Kita masuk aja yuk. Bu. Silakan. Boleh ya? Boleh. Ya. Ayo. Ya, terima kasih. Iya. Udah duduk sana sayang, duduk sana sayang. Panggilnya apa nenek? Iya. Nenek sama ibu. Nenek sama mama. Mama. Ini namanya siapa aja ini? Kalau yang ini namanya Adam. Kalau Ono Raisa. Yang kecil Arina. Arina. Cakep-cakep banget ya namanya ya. Ibu kontrakan tuh tadi kenapa ibunya? Sudah mau 2 bulan saya bayar, ngincer belum bayar. Kontrakan sebulan berapa emang? Sebelum buka. Saya lihat kayaknya nggak ada kasur ya Bu. Kasur, TV, semua nggak ada. Cuman lemari, ini juga lemari satu peninggalan bapaknya. Kalau tidur di mana Ibu? Tidur di sini aja di bawah udah. Pakai aja di lantai. iya, pakai karpet. Kamu berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun tapi nggak sekolah.
Enggak. Kamu stop sekolah umur berapa? 15 tahun. Baru setahunan dong ya. Seharusnya kelas berapa sih? 1 SMA. 1 SMA. Nih kakak, ayo makan. Dimakan, ambil. Biasanya nggak masak. Nggak ada kompor, nggak ada Nggak ada gas. kompor. Makan warteg, Ya jadi kompornya. nggak ada. Kulkas. Kulkas nggak ada, TV nggak ada, kasur nggak ada, gas nggak ada. Nggak punya apa-apa. Di atas saja nggak ada lampu, saya nggak punya lampu, nggak pakai lampu. Saya nggak pernah makan dibagi-bagi orang. Dibagi sama tetangga gitu, buat anak, lihat anaknya banyak, kasihan. Istilahnya saya mah udah orang tua udah ngalah aja lah buat anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bisa ngobrol sebentar di luar? Saya lagi ngobrol sama Mbak Kim, datang Po Alpa sama Bang Ali ke rumah saya. Bang Ali ngajak saya untuk keluar rumah, tahu untuk ngapain saya nggak tahu ya. Neng Kimberly tadi udah kemari, udah gabung apa aja dikerjain tadi, Ma? Tadi kita udah bayar kontrakannya dengan uang secukupnya. Ibu Suro ini adalah pengamen. Dia dan anaknya Lia, dia tiap hari ngamen. Terus ini keadaan rumahnya begini, yang benar-benar nggak ada kasur, nggak ada kompor, lampu pun juga nggak ada. Lia ini anak Anak pertama. Anak pertama. Ini anak. Ini anak saya. Oh, kamu udah punya anak? Iya, saya udah punya cucu. Udah punya cucu. Dua, ini Oke. sama ini. Jadi Ibu Suro dan Ibu Lia ini emang udah ditinggalin sama suaminya masing-masing. Janda ditinggal mati atau janda di cerai hidup? Kalau Neng? Cerai hidup juga. Baik. Oke, Ibu sebelah sini mungkin ya. Aku sedikit mau ngobrol. Ini Ibu kenapa ini? Kok jadi sedih kenapa? Apa yang dipikirin? Ingat anak-anak, suami saya. Ibu kenapa tiba-tiba nangis? Sedih kalau lagu begitu, lihat anak saya. Oh, karena lagu itu ada kesan tersendiri. Iya. Masih cinta nggak sih sama suaminya? Masih. Cerainya yang cerai siapa? Ibu atau suaminya Ibu yang cerai? Iya. Dia. Sini. Kenapa? Cerainya kenapa? Pernah nggak puas apa sama Ibu? Saya tuh rumah tangga udah lama nggak pernah punya apa-apa. Nggak pernah punya apa-apa sama dia. Nah, Jangan lagi TV buat makan kayak gini. saya tahu. Nggak ada kerjaan. Mungkin dia nggak bisa kerja. Anak banyak, jadi udah saya nyanyi aja. Oh, jadi dia malu, jadi pemimpin rumah tangga. Akhirnya dia tinggalin Ibu. Iya, Berkeluarga lagi dia? belum. Berarti Kayak sayang sama Ibu masih. masih saya tunggu sih sebenarnya, karena ada anak kan. Ibu cerainya cerai normal ya atau gimana? Ya cerainya mah. Ada surat? Enggak, cerai begitu aja karena dia kan lagi sakit. Emang dia pengen nyembuhin penyakit dia di kampung gitu. Tapi sampai sekarang masih kontek-kontekan sama suami? Enggak sih, baru-baru kontekan saya kan nggak punya HP. Iya. Oh, jadi Ibu masih Jadi cinta. cuman kayaknya gimana ya, ngarep gitu. Sampai namanya siapa? Iya, Neng pengen balik lagi karena ada anak. Cuman bagaimana ya, kalau ayah nggak tahu penderitaan Neng kayak gini, ngamen, nyari duit buat anak jajan. Gak bisa diri, Masih mau nerima dia balik lagi? masih Susah seneng, sakit, Bareng. sehat, samaan? bareng Berapa persen masih mau balik lagi sama dia? 100% lah. Baik, Ibu namanya Suro. Iya, Saat ini masih ada cinta yang terbuang di ujung Iya. sana, yang masih berharap dia bisa kembali ke tangan Ibu. iya. Susah senang samaan, sakit sehat samaan. Kita doain mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik lagi, dan pasti punya impian hidup. Dan impian itu saat ini mungkin tertunda. Dan sekarang Bismillahirrahmanirrahim, ya, wujudin impiannya dengan uang sebesar 15 juta rupiah.
rupiah harus dihabisin. Harus di apa? Dihabiskan. Jangan sampai sisa. Kalau sisa saya ambil lagi. Beli kebutuhan yang paling diutamakan di keluarga. Kira-kira apa? Ada saran? Ada kasur. Kasur, beli kasur. Ada Lemari es beli. Kompor. Kompor beli. Ibu mau bikin usaha kan katanya Iya. tadi. Iya. Mau jualan apa dagang itu beli itu semua. Ya, dan waktunya sangat amat terbatas. Waktunya berapa lama, Pak? 30 menit. Jadi jangan kebanyakan mikir, ya, yang depan mata beli. Baik, sekarang saya hitung, begitu saya hitung nggak boleh masuk rumah. Langsung jalan. Akan ditemenin sama saudara saya, Bapak Bagus. Dari mana Bapak Bagus? Bak, terima Polres. Mantap. Baik, Neng Kimberly langsung dihitung dari 5. 5. 5. 4. 4. 3. 2. 1. Kejar impiannya, Bu. Lari, Bu. Kita mau kemana dulu, Bu? Ke yang punya kontrakan. Bu, kita mau kemana dulu, Bu? Ke sini. Assalamualaikum. Pak Haji, sini masuk. Ibu yang punya kontrakan. Iya. Berapa utangnya? Utangnya 4 bulan. 4 bulan. Sebulannya berapa? Sebulan kan gope. 4 bulan, jadi 2 juta. Tadi udah dibayar belum? Gocap. Berarti dikurangi 1.950.000. Iya, benar. Benar, Bu? Benar. Itu udah apa bulan depan belum bayarnya? Belum, baru bulan ini. 4 bulan loh, Bu. Ibu mau bayar bulan depan lagi nggak? Jadi 2,5 juta. Oh ya. Saya ngajak Bu Alpa untuk bayar kontrakan. Saya udah nunggak 4 bulan karena selama ini saya selalu ditagih sama yang punya kontrakan. Alhamdulillah dapat rezeki. Saya bayar 1 bulan untuk ke depan. Diskon cepet Bapak Bu. Diskon. Kocak. Jadi 2,4 juta. Jadi bulan depan udah bayar ya. Makasih ya. Bonnya Bu Haji. Bu Haji, bonnya nggak ditulis, Bon. Ikutansi. Iya. Udah biarin, yang penting ada buktinya. Ya. Ayo, kita mau beli apa lagi? Mau beli kulkas, TV, Mau beli kulkas, TV kulkas, katanya. TV. Buat ngerendam otak.